Pemirsa, 3 tahun pasca bercerai dari Sule dan di momen jelang akhir tahun, Natalie Holscher akhirnya menggandeng pacar baru. Natalie tiba-tiba saja pamer foto mesra dan kedekatannya dengan seorang pria yang diketahui bernama Richard Revanov. Hal itu terungkap dari unggahan di akun Instagram miliknya, @NatalieHolscher, disertai caption singkat, "Sip," yang juga menyertakan akun Instagram Richard @Revanovka. Dalam salah satu foto, terlihat Natalie merangkul tangan Richard, foto lain memperlihatkan sebaliknya, Richard merangkul Natalie. Tak hanya itu, Richard juga tampak sudah akrab dengan putra sematawayang Natalie, Adam Adriansyah Sutisna. Dalam video yang beredar, tampak pula Richard menggendong dan bermain bersama bocah berusia 4 tahun itu. Belum diketahui status hubungan keduanya. Namun di kolom komentar, Natalie menanggapi komentar seorang netizen yang bertanya tentang statusnya dengan Richard. Kalau komentar sih aku nggak ambil pusing ya, pasti ada aja pro dan kontra gitu. Ini naik pun juga pasti ada aja pro dan kontranya. Unggahan Natalie ini mengundang reaksi netizen, banyak yang mengucapkan selamat atas percintaan baru Natalie dan mendoakan keduanya berjodoh hingga naik ke pelaminan. Sementara itu, berbeda dengan anggapan banyak orang yang mungkin mengira dirinya trauma dengan kegagalan rumah tangga, Natalie justru menyatakan bahwa ia sama sekali tidak menutup pintu hatinya untuk pernikahan. Pas lagi jodohnya mulai mendekat, ya nggak deketin aja yuk. Enggak sih, maksudnya kalau buat yang deket-deket ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk yang kayak untuk lebih serius lagi sih nanti dulu deh gitu. Jadi cari duit dulu kayak apapun. Kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba kesem-sem sama ini. Apa mungkin sama kamu, kan aku nggak tahu ya. Iya, ya udah jalanin aja gitu. Aura Kasih disebut-sebut berpeluang untuk dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Imbas dari rumor aliran dana yang diduga sebagai Will atau wanita simpanan Ridwan Kamil. Langkah KPK merespon terkuaknya satu demi persatu interaksi antara Aura Kasih dan Kang Emil. Seperti yang diketahui, Kang Emil terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021 hingga 2023. Diduga kuat ada hasil korupsi yang mengalir ke Aura Kasih. Ini artinya Aura Kasih menjadi perempuan kedua yang dipanggil KPK setelah Lisa Mariana. Akan terus mempelajari terkait dengan dugaan aliran uang dari Pak RK ini kemana saja, untuk apa saja. Informasi dari masyarakat seperti ini tentu ini menjadi pengayaan bagi penyidik dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut. Biarkanlah itu ranah dari penyidik KPK untuk menelusurinya, bukan ranah kami gitu. Netizen yang penasaran pun terus menguliti dan membongkar hubungan Kang Emil dan Aura Kasih. Meskipun sebenarnya ada Lisa Mariana dan Safa Marwah, akan tetapi Aura Kasih yang paling istimewa. Mungkin disinilah titik kesabaran Bu Cinta runtuh. Tak hanya dihianati berkali-kali, tetapi juga diduakan, bahkan ditigakan. Hal inilah yang membuat Bu Cinta lebih memilih bercerai. Pemirsa, Princess Syahrini lagi-lagi pamer liburan akhir tahunnya dengan suami tercinta Reno Barak. Syahrini yang diketahui tinggal di Singapura bersama keluarga kecilnya, kali ini memilih untuk bertolak ke benua Eropa dengan memilih kota mode Paris sebagai destinasi liburan akhir tahunnya. Pasangan seperti ini tampak menikmati masa liburan mereka di kota tersebut. Bukan Syahrini si ratu kesempurnaan namanya kalau tak ada yang mewah di setiap unggahannya. Dalam serangkaian foto yang dibagikan, terlihat keduanya berpose mesra dengan latar belakang Menara Eiffel. Ada juga gambar pemandangan gemerlap lampu-lampu Paris serta momen romantis mereka menyantap hidangan mewah di sebuah restoran eksklusif. Sementara itu, jika ada Syahrini, maka netizen pasti membandingkannya dengan Luna Maya. Jika Syahrini sudah liburan mewah ke Paris, Luna Maya justru masih asyik menikmati akhir tahun di Indonesia. Bahkan melalui akun Instagram pribadinya, Luna membagikan suasana hangat momen kebersamaan dirinya dengan suaminya Maxime Boutillier yang mengundang sejumlah sahabat dekat untuk dinner bareng di kediamannya. Bahkan secara eksklusif, Maxime turun tangan sendiri memasak untuk para tamu, sementara Luna mensupport dengan memesan makanan online. Seperti inilah keseruannya saat Ayu Dewi datang dan mencicipi masakan Maxime yang dipilihnya lebih dulu, baru makanan yang dipesan Luna. Benarkah Luna sudah bosan pamer kemewahan liburan ke luar negeri?
Sementara itu, Umi Pipik tengah berbahagia karena kehadiran cucu pertamanya yang diberi nama Elara Maha Malila setelah putrinya Adiba Kanza melahirkan seorang bayi perempuan pada 11 Desember 2025 lalu. Menandai rasa syukurnya itu, belum lama ini Adiba dan Egy menggelar akikah putri pertamanya itu. Akikah digelar syahdu dan estetik. Lantas seperti apa kebahagiaan Umi Pipik dianugerahi cucu pertama? Apakah Umi Pipik jadi lebih posesif setelah dikaruniai cucu pertama? Benarkah Umi Pipik juga kerap dilanda rasa rindu dengan cucu tercinta lantaran wajahnya disebut-sebut mirip almarhum suaminya? Akikah itu kan sebuah sunnah yang diharuskan. Akikah itu kan wujud syukur orang tua, Egy dan Adiba dengan karunia yang Allah berikan, ya, yang bisa akikahkan supaya anak ini terhindar dari jin, ya, dari hal yang buruk. Lantas, adakah kado dan wejangan spesial yang diberikan Umi Pipik untuk Adiba dan juga cucunya? Instagram Julia Prastini alias Jule kembali jadi sorotan. Setelah sembunyi karena terjerat cinta terlarang dengan Safri dan Yuka, Jule diketahui mendatangi rumah mantan suaminya Na Dae-hun. Berkunjung ke rumah Na Dae-hun, Jule menemui dan melepas rindu kepada anak-anaknya. Kunjungan Jule itu cukup mengejutkan. Mengingat sejak ketahuan selingkuh, wanita berusia 25 tahun ini memilih hengkang dari rumah dan meninggalkan ketiga anaknya, serta lebih memilih menemani Safri kekasihnya di apartemen maupun saat ke Malaysia. Ya, semangatin. Ya, saya berharap terbaik. Mengunjungi anak-anaknya yang menjadi sorotan. Penampilan Jule tanpa hijab juga tak lepas dari buah bibir. Pernah juga terlihat tak berhijab, Jule pun disebut-sebut sudah mantap melepas penutup rambutnya yang kini dicat pirang. Jule datang ke rumahnya, Na Dae-hun tidak terlihat batang hidungnya. Informasi yang kami peroleh, Na Dae-hun menghindar dari Jule yang datang ke rumahnya karena menghindari fitnah dan bukan muhrimnya lagi. Na Dae-hun juga ingin menjaga perasaan diva Azura, selebgram cantik yang disebut-sebut tengah didekati pria asal Korea Selatan itu. Pada video yang beredar, tampak Dae-hun menikmati momen bersama diva Azura di tempat karaoke hingga naik mobil bersama. Dae-hun juga tak ragu memegang tangan gebetannya saat bernyanyi. Melihat pemandangan itu, sepertinya Dae-hun sudah move on dari sakit hatinya dihianati Jule. Itu sebenarnya saya nggak mau itu karena masalah pribadi saya ya.